Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat fillah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi bersama saya Aroni di program acara podcast Penyuluh Agama Islam Menyapa. Alhamdulillah edisi hari ini hari Senin tanggal 22 September tahun 2025. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kedua yaitu narasumber kita ada namanya Ustazah Nurijah SKMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang ketiga sahabat penyuluh ada Ustazah Faridah SOSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita mengangkat tema yaitu tentang kepenyuluhan ya. Alhamdulillah sahabat fillah bagi yang pengen bergabung ya jangan lupa like, komen dan follow di Instagram kami yaitu di podcast Penyuluh Agama Islam Menyapa. Alhamdulillah pada hari ini sebelum kita melanjutkan alhamdulillah kita sudah mengundang narasumber 3 ini khusus spesialisasi kepenyuluhan yang berada di Kecamatan Pontianak Tenggara. Alhamdulillah pada saat ini juga kita diberikan peluang untuk sahabat penyuluh semuanya untuk berinteraksi ya. Jangan lupa tanyakan apa permasalahan yang ada di masyarakat ataupun yang ada di kepenyuluhan. Sebelum itu kita berikan mukadimah langsung dari Ustazah Tini. Kepada Ustazah Tini kami persilahkan. Terima kasih Aroni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar penyuluh sahabat fillah dimanapun Anda berada? Hari ini kita bisa bertemu dengan sahabat kita penyuluh-penyuluh agama Pontianak Tenggara yang mana hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ustazah Tini SPD yang akan bersama sahabat-sahabat penyuluh dan sahabat fillah dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah terima kasih Ustazah Tini. Mukadimahnya sedikit ya, enggak banyak, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sahabat penyuluh bisa kenal langsung ya dengan ustazah-ustazah yang berada di Kecamatan Pontianak Tenggara. Alhamdulillah materi kedua yaitu ada Ustazah Nurijah SKMI. Kepada Ustazah dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat penyuluh semuanya. Hari ini kami dengan bersenang hati bisa menyapa sahabat penyuluh semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa menambah wawasan dan pengetahuan sahabat penyuluh mengenai tentang apa itu penyuluh. Iya. Terima kasih Ustazah Nurijah mukadimahnya. Alhamdulillah yang ketiga materi kita yaitu Ustazah Faridah SOSI. Pada Ustazah dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah di sini kami diberi kesempatan penyuluh Tenggara khususnya hari ini untuk yang perempuan. Jadi kita bisa bersilaturahim lewat podcast Pontianak Tenggara, Penyuluh Pontianak Tenggara Menyapa. Semoga bisa menambah wawasan dan kerjasama yang baik di antara kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin sahabat fillah. Nah, tema kita pada hari ini tentang kepenyuluhan sangat menarik sekali bagi wafilah yang mau bertanya dan juga sahabat penyuluh yang pengen bertanya. Silahkan komen di bawah ini ya di podcast Penyuluh Agama Islam Menyapa. Alhamdulillah dari tema kita pada hari ini kita bincang-bincang sedikit masalah tentang kepenyuluhan. Nah ini Ustazah, sebelum itu saya lari ke Ustazah Tini dulu. Di penyuluhan Kementerian Agama itu namanya ada penyuluhan Kementerian Agama dan juga itu namanya penyuluh agama Islam. Kira-kira penyuluh agama Islam ini kalau sudah ditugaskan di wilayah Kementerian Agama, khusus di Satkernya Kecamatan Pontianak Tenggara, berapa setiap penyuluh yang harus diberikan tugas untuk penyuluhan? Ya, berapa jemaah gitu? Berapa binaannya? Terima kasih Ustaz Roni. Untuk setiap penyuluh, setiap penyuluh itu diberikan kesempatan untuk membina minimal 5 majelis taklim. 5 majelis taklim. Iya. Jadi kalaupun lebih itu adalah
boleh juga sih kalau seandainya kita bisa mempunyai binaan di luar, boleh. Itu hanya sekedar tambahan aja. Tambahan saja ya. Tapi kita wajib per orang, per penyuluh mempunyai 5 majelis taklim yang harus dibina oleh penyuluh sesuai dengan tempat di mana dia bertugas gitu di satker masing-masing gitu ya. Berkaitan dengan binaan, apakah ada kendala saat membuat binaan atau mendapatkan binaan atau bagaimana itu? Iya, tidak juga sih. Kalau memang kita sudah mengenal di tempat area kita, pembinaan kita sesuai dengan tugas kita terutama kita kan Pontianak Tenggara ini. Iya, saya kira tidak sulit, Ustadz. Karena masyarakat juga bisa membantu kita melewati teman atau lewat WA juga, media sosial. Jadi nggak ada yang sulit sih bagi kita sebagai penyuluh. Sahabat Pilah, mungkin kita bertanya, ini dari 3 narasumber kita, mungkin ada di lokasi di Kecamatan Pontianak Tenggara asalnya. Kalau saat ini saya memang berasal dari lokasi Pontianak Tenggara. Pontianak Tenggara, maka lebih enak mencari majelis taklim gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saat ini kita lanjut mungkin tentang spesialisasi untuk kepenyuluhan. Ini yang bisa menjawab ini mungkin saya serahkan kepada Ustazah Nurijah. Ya, bismillah. Kalau di penyuluhan itu kita memang sudah dibagi dengan spesialisasi ya dalam penyuluhan. Itu ada berapa banyak spesialisasi, kemudian masing-masing penyuluh itu diberikan untuk 3 spesialisasi. 3 spesialisasi dan masing-masing berdasarkan kemampuannya. Jadi apa saja yang ada spesialisasi dalam kepenyuluhan itu, yang pertama adalah pemberantasan buta aksara Al-Quran, kemudian keluarga sakinah, kemudian pemberdayaan zakat, kemudian wakaf pemberdayaan wakaf, kemudian pemberdayaan ekonomi umat, kemudian ada produk halal, anti korupsi, kemudian ada moderasi beragama, ada kerukunan umat beragama, kemudian ada pencegahan gerakan dan aliran keagamaan yang bermasalah. Kemudian ada pencegahan nafza atau HIV serta haji dan umroh. Itu adalah spesialisasi yang ada di penyuluhan dan masing-masing diberikan kepada penyuluh. Itu kalau dihitung ada berapa itu spesialisasi itu? Ada 9 atau 10? 9 ya? Ada 9 spesialisasi. Berkaitan dengan itu, Ustazah Nurijah mengambil berapa spesialisasi kalau ada berada di situ? Nah, kalau saya mengambil berdasarkan kemampuan adalah pertama ini tentang pemberantasan buta aksara Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah keluarga sakinah. Kemudian selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi umat. 3 saja ya yang diambil dari itu. Apakah dari 9 spesialisasi itu mencakup semuanya dari yang Ustazah ambil itu? Contoh buta aksara Al-Quran kan otomatis kalau kita ngisi ngaji atau juga mengisi sejenis tausiah itu masuk ke ranah-ranah pemberitahuan seperti jangan mengkonsumsi narkoba atau lainnya. Itu menurut saya bagaimana? Kalau secara langsung tetap kita harus ada selipkan, mungkin kita tidak mengambil semuanya, tapi tetap ada kita selipkan gitu dengan berkaitan dengan spesialisasi. Ya mungkin misalnya kita tidak mengambil tentang anti korupsi nih, tapi tetap kita sampaikan. Misalnya. Jadi memang harus diselipkan. Jadi tidak hanya terfokus misalnya 3 gitu, cuma lebih memang diutamakan 3 untuk penyampaiannya. Cuma ya tetap harus ada diselipkan tentang apa tadi berkaitan dengan spesialisasi yang kita berikan. Baik, Ustazah Nurijah. Nah, kita melanjut ke narasumber kita ketiga nih, yang ketiga yaitu Ustazah Faridah ya, SOSI. Ustazah, saya mau nanya, kira-kira kalau udah tadi berkaitan dengan jumlah dari binaan, spesialisasi penyuluhan, kira-kira yang Ustazah tahu itu bahwa wilayahnya di mana saja untuk pembinaan? Kalau saya itu pribadi di Paris 2, Paris 2 ya. Di daerah Imam Bonjol, lintas sektoral juga di luar daripada itu. Ada kita binaan lintas sektoral, ya di penjara anak. Terus di masyarakat umum juga ada. Masyarakat. Iya, kita juga ada bimbingan juga khusus buat masyarakat yang ada di sekitar Tenggara ini. Ketika datang di KUA, tidak mesti harus lewat admin yang depan. Kalau perlu dengan penyuluh, langsung datang, kita bisa langsung jawab sebisa kita. Kalaupun tidak bisa jawab, akan kita tanyakan lagi kepala KUA-nya, siap juga untuk terjun langsung ke lapangan apabila kita tidak bisa gitu. Kita tetap berkoordinasi dengan kepala KUA dan kawan-kawan jika ada permasalahan yang tidak bisa kita
selesaikan seperti itu. Ya, baik. Sahabat Pilah, sangat menarik. Mungkin dari jawaban 3 narasumber kita nih, berarti kita harus melaju lagi di pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira untuk Ustazah Farida, berapa jumlah dari penyuluhan atau juga jamaah dari penyuluhan itu? Kalau per majelis taklimnya gitu. Per majelis taklim itu kita minimal paling 15 orang. 15 orang. Iya, kadang ada 20, ada 25, ada yang 30-an. Ya namanya kita majelis taklim kan, ibu-ibu ini kan musiman. Iya, tergantung mood mereka dan sosialisasi kita berkomunikasi dengan mereka. Kalau mereka itu ada kegiatan luar atau apa ya, mereka kadang tidak full. Iya, betul. Itu. Termasuklah hari hujan ya. Iya, hari hujan. Udah hari hujan. Acara keluarga. Kira-kira kalau di majelis taklim itu, kalau bahasa perempuan itu kalau lagi datang bulan, kira-kira ikut tidak pengajian? Kalau saya pribadi, saya sarankan. Iya, karena kalau dia tidak bisa ngaji, setidaknya bisa mendengarkan, ikut ilmu yang kita sampaikan, tidak mesti kita ngaji. Ya itu tadi, misalkan kita ada membahas hadis pendek, hafalan hadis misalkan. Kan, aplikasinya di rumah itu bagaimana? Ini kan hubungan dengan keluarga sakinah seperti Ustazah Nurija tadi sebutkan, ada spesialisasi keluarga sakinah. Jadi hubungannya dengan hadis pendek itu, nilai manfaat kita itu gimana gitu, aplikasi praktek di rumah kita ini bagaimana selaku agen opceng sebagai ibu rumah tangga, mau dibawa kemana ya seperti itu. Karena tidak mesti kita ngaji, ndak. Kadang ada kita selipkan keluarga sakinah, tentang kerukunan, moderasi beragama. Jadi itu tadi benar kata Ustazah Nuri, kita walaupun 3 spesialisasi, tapi yang lainnya itu kita selipkan tentang halal haram makanan, kan ada spesialisasi juga. Jadi kita mesti hati-hati tentang make up, tentang lipstick yang kita pakai. Salah satunya itu. Berarti berkaitan dengan majelis taklim, berarti walaupun kita ada halangan, paling syaratnya tidak boleh sholat gitu. Tapi kalau mengaji, kayak hafalan, kalau kajian itu boleh ya. Kalau kajian itu boleh menerima dan juga mendapatkan ilmu. Dan alhamdulillah kita lanjut ke pemateri kita yang pertama, Ustazah Tini, berkaitan dengan majelis taklim. Kira-kira susah nggak kita sosialisasi dengan majelis taklim? Terima kasih Ustadz Roni. Untuk bersosialisasi dengan majelis taklim itu kayaknya tidak ada lah rasanya kesukaran itu nggak ada. Karena kalau kita lihat di majelis taklim itu mereka itu sangat gimana ya, suka, terbuka gitu. Malah mereka tuh senang kalau kita bisa menyampaikan hal-hal yang terbaru. Seperti itu. Kalau berkaitan dengan biasa kan kalau di majelis taklim itu ada namanya, ada kegiatan-kegiatan bakti sosial. Itu kira-kira saya ini mana arahnya itu kegiatan sosialisasi bakti sosial itu? Apakah biasanya kan majelis taklim itu ayo kita sama-sama nyumbang untuk panti asuhan. Itu kira-kira sosialisasi untuk penyuluh bagi jamaah-jamaah itu gimana kira-kira? Mereka itu kalau dari majelis taklim kami sering kami mengadakan macam bakti sosial ke ini ke pondok pesantren, kemudian di panti asuhan. Kadang kami masuk di fase 1 itu kan ada panti asuhan Asia. Nah, kami pernah juga ke situ memberikan bantuan seperti Indomie, pokoknya makanan-makanan itulah ya, sembako seperti itu, kayak beras. Insya Allah mereka itu senang kalau mereka kita datangi untuk memberikan sedikit rezeki kita ya. Jadi mereka ibu majelis taklim juga suka berdonasi lah ya. Berarti ada peran penyuluh ya bagi majelis taklim untuk membuatkan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan sosial. Saya membaca dalam situs dari Facebooknya Ustazah Tini ada juga berbagi masalah makanan gratis. Kira-kira bagaimana itu Ustazah Tini? Kadernya bagaimana dulu? Kalau rumah makan gratis itu kami memang punya macam punya agenda dari ketuanya sendiri. Yang mana ketuanya itu adalah Ibu Haja Wina Handayani. Beliau itu dari pertama yang telah punya keinginan untuk membentuk rumah makan gratis itu yang mana masyarakat itu bisa makan. Terutama yang kami utamakan itu ojol. Ojol yang mereka itu kan kalau lewat di depan kantornya Ibu Haja Wina Handayani itu
misal mampir makan. Iya, itu salah satunya. Yang kedua, mereka anak mahasiswa. Yang kami utamakan kok bisa anak mahasiswa. Kenapa? Dekat dengan kampus juga. Iya, Untan kan, Muhammadiyah. Yang ketiga itu ibu-ibu yang mereka itu mungkin enggak sempat masak atau apa gitu ya. Bisa juga gitu. Boleh. Iya, boleh. Jadi untuk masyarakat umum lah. Kirain saya khusus untuk orang-orang memang udah kebutuhannya sesuai kebutuhan, datang ke situ untuk langsung minta gitu. Boleh gitu ya? Boleh. Itu untuk umum, masyarakat umum. Siapapun boleh makan. Boleh nanti Ustaz ini bisa rekomendasikan yang punya ide itu untuk kita datang ke sini untuk podcast bersama ya. Insyaallah. Boleh, nanti kita datangkan. Iya. Ya, sahabat Pilah, alhamdulillah ternyata penyuluh ini banyak sekali kegiatan ya, baik itu bakti sosial, makan gratis dan selainnya, majelis taklim. Ternyata kita belum tahu isinya seperti apa. Mungkin yang bisa jelaskan ini Ustazah Nurijah ya. Untuk materi Ustazah Nurijah, apa sih sebenarnya materi yang disampaikan penyuluhan ini? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ustaz Roni. Kalau berkaitan dengan masalah materi, memang pasti arahnya adalah mengarah ke spesialisasi ya. Jadi kemudian kalau saya yang lebih biasanya adalah ke Mutasarah Al-Quran. Nah, Mutasarah Al-Quran ini kita isi biasanya selain ada ya yang masih ikro ya, jadi kayak misalnya mu'alaf, nah itu masih kita ajarkan mereka ngaji dengan ikro. Kemudian selain itu kita juga ada tahsinul Quran. Nah, jadi bukan hanya mereka yang ikro gitu, tapi kita juga ada belajar tahsinul Quran. Jadi berdasarkan dengan kemampuan ibu-ibunya materinya. Jadi tidak kita terlalu menekankan, tapi kita lihat bagaimana sikon ibu-ibu itu, seberapa kemampuan dia dalam memahami. Nah gitu. Kemudian selain itu ya materi-materi seperti itu tadi kayak keluarga sakinah gitu kan. Kemudian juga materi kayak motivasi dalam beribadah gitu kan. Ya salah satunya kayak bimbingan rohani gitu. Nah, jadi terkhusus ya seperti ibu-ibu lah kan yang pasti sudah banyak masalahnya di rumah. Jadi bagaimana ketika kita memberikan bimbingan itu mereka merasa senang gitu, motivasi dengan tidak merasa lemah untuk mengikuti majelis taklim karena ngerasa bahwa mereka asik gitu ya. Kalau khusus untuk materi-materi fikih ibadah atau fardu kifayah kira-kira masuk nggak itu? Masuk ya. Nah, biasa kalau saya di majelis taklim saya itu saya kasih biasanya sebulan sekali. Jadi fikih-fikih dasar gitu, terutama yang biasalah yang mereka kayak taharah gitu kan, masalah ibadah. Jadi berkaitan dengan sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kita jawab berdasarkan materinya, kita menyesuaikan dengan kekurangan yang mereka hadapi. Baik Ustazah Nurijah. Nah, selanjutnya mungkin untuk pemateri kita ketiga untuk Ustazah Waridah, kira-kira ada nggak requestan dari jamaah? Temanya harus ini gitu. Hari ini harus ini, besok harus ini. Itu kira-kira Mas? Saya itu Waridah. Terima kasih, baik Ustaz Roni. Ada Ustaz. Sekian majelis taklim tentunya ada. Contohnya kadang request belajar tahsin tentang yang ismam, nakal, segala tashkil, segala macam itu ada. Padahal mereka sudah belajar juga ke guru yang lain. Terus mereka juga ada pesan. Nanti bahas tentang hadis arba'in ya Ustazah. Oh iya, insya Allah saya bilang gitu. Kadang ada juga pesan, kalau kita datang untuk hari ini, kita habis ngaji, kita sharing-sharing ya, seperti itu. Langsunglah tuh kalau udah satu buka masalah itu, langsung mereka masing-masing curhat kepada kita. Iya, walaupun kita udah menyiapkan materi kan, kita fleksibel, karena mereka tertarik hari ini tentang motivasi hati. Iya, bagaimana motivasi hati agar mereka itu tak semangat menjalani hari-hari. Yang jelasnya kalau saya pribadi itu selalu menekankan bahwa ibu-ibu kita datang ke majelis ilmu itu kita didoakan oleh malaikat seperti itu. Kan sudah tahu keutamaan hadiri majelis ilmu. Sampai dari kita turun dari rumah sampai kita balik ke rumah, doakan malaikat. Di situ kalau kita benar melakukan karena Allah, akan merasakan tenang, damai dalam hati kita. Seperti itu saya tanamkan. Dan satu hal yang tidak pernah saya lupa dan sering saya ulang, bahwa kita ini dari tidur mau tidur lagi dalam CCTV-nya Allah. Dimanapun itu tetap saya mengingat akan itu gitu. Jadi mereka bersyukur, termotivasi, alhamdulillah.
Walaupun kadang pasang surut kan seperti itu, kadang ramai, kadang enggak seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Mungkin saya kembali ke Ustazah ini berkaitan dengan materi yang sampaikan. Kira-kira ada enggak jemaah taklim yang bertanya soal-soal hubungan perkawinan atau juga masalah-masalah mereka setiap hari? Itu bagaimana kira-kira menanggapi mereka? Iya, terima kasih Ustaz. Memang dalam penyampaian pemateri itu kita di majelis taklim ada sering tanya jawab, ada tanya jawab juga terutama tentang keluarga sakinah. Kita insya Allah akan jawab sesuai apa yang ditanya oleh audien kita, tentang macam mana sih Ustazah keluarga sakinah mawaddah warahmah tuh yang kayak mana sih yang untuk usia kita yang ini udah masih usia mereka sudah tua kan, udah enggak muda lagi. Iya, jadi dia mau sesuai dengan usia mereka itu, usia yang 50 tahunan ke atas. Jadi kalau kita ini kan malah saya bertanya kepada, kalau kita ini kan masih juniornya dia, sedangkan beliau ini udah senior semua kan. Jadi kami malah ingin belajar nih kepada ibu-ibu, bunda-bunda yang solehah gitu kan, bagaimana bisa langgeng gitu kan, rumah tangganya bahagia, kemudian sampai ke anak cucunya, sampai jannah lah ya. Itu seperti itu. Bagus sekali kalau ada mereka sering bertanya, di antara mereka ada yang bertanya tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah yang gimana sih untuk usia kami. Nah, saya jawab, itu bunda-bunda soleha yang udah hadir di sini dengan beri pertanyaan seperti itu sudah rumah tangganya sudah bagus, saya bilang gitu, udah baik-baik saja. Jadi alhamdulillah kalau dalam majelis taklim kami itu bunda-bundanya sangat banyak pertanyaan sekali tentang bagaimana bermacam-macam lah dalam kehidupan kita ini ya, rumah tangga. Baik, sahabat Pilah, mungkin pertanyaan dari saya untuk saya ini, bagaimana cara merangkul jamaah? Kira-kira kan usia mereka kan berbeda nih. Ada yang umurnya sama dengan Ustazah, ada yang di bawah atau yang gimana, itu kira-kira merangkul macam mana? Saya lari ke Ustazah ini dulu. Untuk merangkul mereka itu dalam majelis taklim betul seperti kata Ustadz bahwa mereka itu untuk usia mereka tidak sama ya. Ada yang di bawah umur kita nih, ada yang sama, ada yang di atas. Tapi yang paling dominan itu kan di atas umur kita. Kalau dalam majelis taklim tuh mereka sudah 40 tahun ke atas semua. 40 tahun ke atas. Karena apa? Karena usia yang sudah di atas 40 mungkin mereka anak kecilnya di rumah mungkin udah tidak ada anak kecil lagi, anak sudah gede-gede, udah bisa untuk diri sendiri gitu kan, jadi tidak perlu lagi yang sedikit-sedikit mama misalkan, sedikit papa gitu kan. Tapi alhamdulillah Ustadz untuk usia yang 50-40 tahun ke atas tuh aman-aman aja sih. Aman-aman aja sih. Mereka malahan hadir terus kalau saya lihat, rajin. Berkaitan dengan sama Ustazah Nurijah, kira-kira bagaimana pandangan Ustazah Nurijah berkaitan dengan faktor umur? Jika saya lihat kan dari kepenyuluhan hanya Ustazah Nurijah yang paling termuda di sini. Kira-kira bagaimana untuk menanggapi, untuk mengayomi dan juga untuk merangkul jamaah-jamaah kita di atas atau di bawah umur kita? Nah, berkaitan dengan beraneka ragamnya usia di majelis taklim itu, kita harus paham memahami bagaimana psikologisnya orang tua gitu kan, kemudian psikologisnya di bawah dari usia 40 seperti itu kan. Jadi berkaitan dengan materi ya kita melihat dulu bagaimana materi yang sesuai. Jadi tidak menuntut gitu. Jadi beraneka ragam usia yang ada di majelis taklim sebenarnya makin menambah semangat. Karena ada yang usia yang misalnya 30, 35 itu kan usianya semangat gitu. Ada yang usia 40 justru itu yang lebih tidak bosan untuk belajar. Berkaitan dengan misalnya usia saya yang lebih tua, lebih muda dari mereka, justru mereka lebih semangat karena kita berusaha untuk memasuki dunia mereka. Nah, jadi itu lebih memang kalau dibilang muda sebenarnya tidak ada alasan. Tapi bagaimana kita belajar memasuki dunia mereka gitu, usia tua. Jadi tidak hanya kita memberikan materi, tapi kita juga belajar dari mereka. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya kira-kira berkaitan dengan umur nih, Ustazah lagi lebih muda daripada misalnya. Kira-kira ada tidak faktor yang diajarkan bahwa dia orang tua gitu kan? Jadi apakah kita merasa kita ini sebenarnya ilmunya mereka itu lebih atas daripada kita? Itu menurut Ustazah bagaimana kira-kira?
kalau berkaitan masa seperti itu kayak misalnya usia kita misal apa namanya lebih muda dari mereka, ya otomatis yang di awal harus kita sampaikan juga dulu maaf gitu. Iya, takut menggurui lah gitu ya. Jadi kita di situ memberikan bimbingan itu adalah konsepnya kayak kita sharing. Sharing Jadi gitu ya. tidak saya apa namanya menggurui. Ya pandai-pandailah menggunakan kalimat kata kan dengan ibu-ibu gitu. Jadi ya tetap kita kedepankan apa namanya orang yang lebih tua dari kita gitu. Jadi ya apa namanya ya tetap yang muda tetap harus walaupun ya. gitu misalnya seperti misalnya cium tangan gitu nggak bisa kalau bisa tetap saya yang harus cium tangan dan dia yang udah betul gitu. Itu namanya penyuluh terhebat ya. Iya betul. Jadi tetap harus mengedepankan ya. Baik, untuk Ustazah Faridah, kira-kira kalau untuk pendekatan majelis taklim seperti itu, kira-kira bagaimana kita mengambil kesimpulan bahwa mereka itu takutnya kan usia mereka ini kan mudah-mudah sakit hati, mudah-mudah tersinggung, mudah-mudah marah. Kira-kira untuk menghadapi seperti itu penyuluh khususnya itu bagaimana itu Ustazah Faridah? Terima kasih Ustaz Roni. Kalau saya sendiri itu ya tergantung redaksinya juga. Kalau saya biasanya dari awal sudah mohon maaf kita bukan menggurui, cuman qadarullah aja saya berada di depan ibu-ibu yang solehah semuanya. Dari awal kita sudah bilang bahwa kita ini manusia. Mungkin nanti tersilap kata atau apa sebelum penutupnya kayak gitu kan. Jadi mohon maaf, apapun itu tidak ada niat kita untuk menyinggung atau apa, walaupun inti dari dakwah kita atau usia kita kadang ada menyinggung seperti itu. Iya, kita tanamkan bahwa sejatinya kita sayang. Iya, setiap hal yang kita sampaikan itu juga kita sampaikan khususnya buat diri saya juga sebagai pengingat seperti itu. Jadi alhamdulillah selama kita berada Tenggara ini ya, alhamdulillah aman, insya Allah aman ya. Komunikasi kita baik-baik saja, iya, baik-baik sayang ya. Iya, baik-baik sayang. Tidak ada unsur untuk menggurui atau gimana. Pendekatan kita dengan hati ke hati seperti itu. Kira-kira saya tanya Ustazah Ustazah Faridah, kira-kira pernah nggak ngisi majelis taklim bapak-bapak? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Iya, enggak pernah. Khusus ya? Khusus kalau bercampur iya. Bercampur ya. Itu mendengarkan pas dia sama istrinya kan seperti itu. Tapi untuk itu kita tidak jangan sampai kita down gitu kan. Ya anggap saja mereka mau seperti itu. Yang kita sampaikan hal kebaikan seperti itu. Baik, siap. Alhamdulillah sahabat penyuluh, sebenarnya menarik sekali podcast kita pada hari ini. Banyak hal-hal yang memang kita temuin di lapangan ya, seperti usia-usia pembinaan, usia-usia jamaahnya, usia-usia para kadang-kadang orang-orang yang kita hadapi. Ini kadang-kadang berpengaruh bagi penyuluh, tapi bagi khusus yang ustazah yang bertiga ini enggak pengaruh. Kenapa? Pendekatan ya misional yang udah dibelajar dan juga situasi terkini ya, yang itu memang harus wajib diketahui. Masa nanti ngisi materinya orang lagi berduka tapi masalah bahasnya masalah kurban, kan nggak nyambung. Tapi udah dipermasalahkan, itu udah disampaikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sahabat Bila, mungkin kita ini tidak bisa berpanjang lebar ya karena waktu juga memisahkan kita. Mungkin kita langsung minta statement terakhir ya dari para ustazah. Mungkin saya dulu langsung ke Ustazah Tini. Ustazah Tini dipersilakan. Terima kasih Ustadz. Kami sebagai penyuluh agama Pontianak Tenggara mengajak dimanapun penyuluh dimanapun berada dan jamaah majelis taklim untuk dimanapun juga berada, ayo kita sama-sama belajar bersama penyuluh-penyuluh yang sesuai dengan tempat keberadaannya dan juga boleh belajar dimanapun dan kita tidak memberi membatasi untuk belajar, karena belajar itu bebas umum, karena ilmu itu bisa kita dapatkan ketika kita mau belajar. Iya, seperti itu. Iya. Ya, terima kasih. Statement terakhir Ustazah Nurijah. Iya, terima kasih. Terakhirnya adalah kita jangan pernah lemah dan malas belajar. Karena yang Allah nilai itu adalah prosesnya, bukan daripada hasilnya. Iya. Ustazah Faridah, statement terakhirnya? Iya. Kalau saya Ustaz Roni, saya mau kembali kepada kita semuanya, khusus diri saya sendiri,
bahwa kita di masyarakat itu mengemban amanah dari Kementerian Agama. Bagaimanapun kita, sebisa mungkin kita harus bisa merangkul, selalu menjaga sikap kita, menjaga nama baik kita, khususnya Kementerian Agama. Ingat, kita ini penyuluh, siapapun kita itu, nilai manfaat kita itu yang lebih utama di mata Allah. Apapun itu, akhlak yang penting kita utamakan. Karena puncaknya itu, di situ puncak dari segala yang kita kehidupan ini. Sebaik apapun manusia, walaupun kita penyuluh, tapi kalau akhlaknya masih buruk, itu perlu dipertanyakan kembali kepada pribadi masing-masing. Tidak lupa kita manusia ini selalu berbuat salah. Maka dari itu, mohon maaf dari kami, mohon maaf dari batin, baik sengaja atau tidak sengaja kepada masyarakat. Apa yang kami lakukan sejatinya adalah buat kebaikan kita semua, karena kami mengemban amanah dari Kementerian Agama. Iya, terima kasih Ustazah Faridah. Alhamdulillah sahabat penyuluh tadi kita dengarkan dari Ustazahnya memberikan statement terakhir. Nah, yang penting kita sama-sama jangan lupa menjalankan kebaikan. Apa peribahasa yang bilang fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Alhamdulillah saya juga terima kasih Ustazah Tini, Ustazah Nurija, Ustazah Faridah pada kesempatan hari ini udah mau hadir ya di podcast Penyuluh Agama Islam Menyapa pada hari ini. Alhamdulillah kami juga terima kasih, mudah-mudahan Ustazah semuanya diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah jamaah juga yang menonton mudah-mudahan diberi kesehatan. Terima kasih, kami undur diri. Saya pembawa acara Aroni Agrapa, terima kasih, dan juga kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya Aroni, sampaikan salam saya buat keluarga Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.